17. Lanita memapah Sean menuju kamarnya. Diikuti Aleska di belakangnya. Lani, aku lelah. Tapi kakiku pegal. Iya, aku menjadi kaki tuan. Tenang saja, ayo. Sean, aku ikut ke kamarmu. Pinta Aleska dari belakang. Sean menghentikan langkah tepat di depan pintu kamar. Sepupuku tersayang, aku mau istirahat. Kau datang di waktu yang salah. Mohon maaf. Ucap Sean. Besok aku libur. Aku bisa pergi seharian sama kamu. Sekarang aku kerja dulu, ya? Lanita meminta pengertian Aleska. Aleska pasrah. Tidak mungkin juga ikut ke kamar Sean dan mengganggu waktu istirahatnya. Aleska terpaksa hanya menemui Dimitri seraya menunggu Lani menina bobokan Sean. Kamu bilang tidak punya pacar. Sean berkata datar. Memang tidak punya. Aleska siapamu? Teman. Dia saudara sepupuku. Dunia ternyata hanya selebar daun mangkok-mangkokkan. Gerutu Sean. Lanita tidak mengerti kenapa Sean sepertinya kurang nyaman dengan kemunculan Aleska. Lanita tidak lagi bicara karena Sean juga hanya diam saja menikmati pijatan Lani di kakinya. Kenapa aku harus merasa tidak nyaman dengan kemunculan Aleska? Terlebih Aleska kesini mencari Lani. Kalau memang hanya teman biasa sungguh berlebihan rasanya. Aleska sengaja mencari Lani di sini karena sebelumnya dia memang sengaja hendak menemui Lani di rumahnya. Sean membatin. Sementara itu di ruangan istimewa Dimitri, Aleska melihat Dimitri fokus membuat hidangan makanan untuk dirinya. Sudah berapa lama ikut Sean? Tanya Aleska. Kurang lebih 3 tahun. Aku dan beberapa orang pegawai di sini memang direkrut Tuan Sean saat Tuan Sean baru pulang dari Perancis. Kenapa baru semua? Karyawan lama dibubar jalankan? Tanya Aleska. Mungkin saya kurang paham. Sahut Dimitri. Li sudah berapa lama bekerja di sini? Li? Lanita Azelia. Aku memang memanggilnya Li sejak masih SMU. Jawab Aleska. Oh, kalian teman SMU? Sebelum kesini aku memang ke rumah Li lebih dulu tapi tak ada siapapun di rumahnya. Teman yang mengajaknya kerja memberiku alamat ini dan ternyata Li bekerja di rumah sepupuku. Sungguh dunia lebarnya memang benar tampak seperti di peta saja, sempit. Tutur Aleska. Apa kau dan Lani punya hubungan yang istimewa? Tanya Dimitri. Kenapa bertanya seperti itu? Aleska malah balik bertanya. Tadi di taman belakang rumah, Lani selalu nampak tersipu melihatmu. Benarkah apa yang kamu katakan? Tanya Aleska senang. Benar. Dimitri tersenyum penuh arti. Kalian sepasang kekasih? Tanya Dimitri. Bukan. Tapi aku mengaminkan ucapanmu. Kakek Aleska. Dimitri ikut mengekeh. Di sini Lani adalah kesayangan Tuan Sean. Oh, ya? Ya, berkali-kali membuat kesalahan tapi Tuan Sean tidak pernah memarahinya, malah seolah-olah memakluminya. Bisik Dimitri. Dimitri, kamu senang sekali rumpi. Kau tegur Suzana yang muncul tiba-tiba. Oh, maaf. Bu, saya memang hobi masak sekaligus bergosip. Sungguh, maafkan. Suzana hanya menggeleng melihat ulah Dimitri. Mari, Tuan Eos. Kita mengobrol di ruang keluarga. Ajak Suzana. Di sini saja, aku senang melihat kesibukan Dimitri. Harum olahan masakannya juga memang betul apa kata Sean, membangkitkan selera. Sahut Aleska. Sementara di sudut lain, Yanto yang diam-diam mendengarkan pembicaraan Dimitri dan Aleska mengirim pesan singkat pada nomor yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Lanita sepertinya punya penggemar dan penggemarnya itu adalah sepupu Tuan Sean sendiri. Kau yakin? Balas seseorang. Yakin sekali, aku mendengarnya dengan jelas. Ya tak apa asal jangan Sean yang ikut-ikutan menjadi penggemar gadis itu. Sean akan menikah dengan nona muda Sharon.
Terus kau perhatikan perawat muda itu. Titah dalam balasan pesan dari seseorang untuk Yantu. Seanda Goldland Realty adalah perusahaan properti milik Sean sendiri. Dia berhasil membangun bisnisnya sendiri berdasarkan arahan dan didikan Aji Saka. Ruangan kantor Sean sudah lama kosong. Banyak spekulasi mengenai ketidakhadiran Sean dalam waktu lama. Pak Sean cuti kerja lama sekali. Ruangan menyenangkan itu jadi pengap karena lebih sering dihuni oleh Ibu Suzana atau Pak Rashid. Penghuni aslinya yang tampan dan menawan hanya sesekali datang. Keluh Jennifer, salah satu staf Sean. Aku kok merasa kalau Pak Sean itu sebenarnya tidak buta, loh. Bisik Fonny. Ah, yang benar saja. Maksudmu Pak Sean hanya pura-pura buta, begitu? Tukas Jennifer. Yap, benar sekali. Sahut Fonny. Kenapa kau berpikir seperti itu? Tanya Jennifer. Kamu tanyakan saja pada Pak Rashid, orang kepercayaan Tuan Sean di sini. Kalaupun ya mana mungkin Pak Rashid membocorkan rahasia atasan. Kau ini ada-ada saja. Tapi kenapa kau berpikir seperti itu? Jennifer tetap penasaran. Hanya feeling? Kekeh Fonny. Kudengar hari ini Pak Sean akan datang ke kantor. Sela Olivia, sekretaris Sean. Sungguh? Jennifer tampak sangat bersemangat. Ya, kita tunggu saja. Sahut Olivia. Tak berselang lama, ucapan Olivia memang benar adanya. Sean muncul di kantor dengan setelan jas mahal yang tampak sempurna melekat di tubuh Sean. Sean berjalan didampingi oleh Suzana dan Lani. Lani kali ini tidak memakai seragam suster. Ia mengenakan rok span warna hijau toska dan blaus berbahan silk warna putih tulang. Rambutnya ditata sempurna oleh hairstylist yang didatangkan Sean ke rumah. Esti, siapa perempuan itu? Bisik Jennifer. Entah, tunangannya mungkin. Jawab Fonny. Bukan, dia bukan tunangannya. Tunangan Pak Sean aku tahu bagaimana orangnya. Tukas Olivia yang sudah selesai membuat kopi di pantry. Cantik kah? Tanya Jennifer. Ya, tentu saja. Kebutaan Pak Sean bukan penghalang baginya mendapatkan jodoh yang cantik. Menurut selentingan kabar, pernikahan Pak Sean hanyalah pernikahan bisnis. Imbuh Olivia. What? Benarkah itu? Tanya Fonny sangsi. Bukan pernikahan atas dasar suka sama suka? Tanya Jennifer. Kalau begitu aku masih punya kesempatan untuk bisa menggoda Pak Sean? Kekeh Jennifer. Tapi kenapa perempuan itu harus perhatian sekali menggandeng Pak Sean dan kenapa Pak Sean tampak begitu nyaman digandeng olehnya? Imbuh Jennifer. Gadis itu tampak lugu tapi tak bisa kupungkiri kalau dia memang menawan. Gumam Fonny. Olivia hanya mengekeh. Selamat hari cemburu sekantor SGR. Hei, Olive. Memang kamu sama sekali tidak ingin menarik perhatian Pak Sean? Tanya Jennifer. Bukan tidak tertarik, tapi aku malas usaha. Aku tipikal dikejar bukan pengejar. Olivia tertawa seraya kembali duduk di mejanya. Lihat gadis itu, menggandeng dan memegang lengan Pak Sean dengan penuh perhatian. Ai, kenapa harus cantik pula sih dia? Coba aku mau tahu wajah tunangan Pak Sean. Jennifer menghampiri Olivia tapi langkahnya terhenti karena Sean memberi pengumuman singkat. Hari ini aku aktif kembali bekerja dan ini, kenalkan, namanya Lanita Azelia. Dia asisten pribadiku. Lanita yang dari tadi sudah melepas gandengannya di lengan Sean, membungkuk hormat pada semua karyawan Sean. Sean bisa melihat dengan jelas banyak tatap iri melihat ke arah Lani dan tatap kagum dari mata kaum Adam. Kau cantik sekali dengan balutan formal seperti itu, Lani. Sean membatin senang dalam hati. 18. Saat Sean sudah tiba di rumah setelah bekerja seharian, dia disambut oleh Aleska yang berdiri tegak di depan teras.
Bukan hanya Ailes yang menunggu Sean tapi juga Sharon. Kamu bilang hari Senin adalah hari liburmu, kenapa malah jadi ikut ke perusahaan? Tanya Aleska pada Lani yang memapah Sean keluar dari mobil menuju teras. Mulai hari ini, Lani juga asisten pribadiku di kantor. Ucap Sean. Lalu kapan hari liburnya? Tanya Aleska. Sean tertegun sesaat. Tidak ada libur. Parah. Perusahaan besar saja memberikan jatah libur untuk karyawannya. Para TKW saja hari Minggu adalah hari bebas mereka. Kenapa bekerja denganmu seperti kerja Rodi? Aleska protes. Jangan banyak protes. Ujar Sean. Bagaimana dengan kontrak kerjanya? Perlu diperbarui kalau Lee merangkap pekerjaan ganda. Mengurusmu di rumah dan jadi asisten pribadimu di perusahaan. Jelas itu dua pekerjaan dikerjakan sekaligus oleh Lee. Aleska bersikukuh. Sebelum kamu ingatkan, aku sudah tahu hal itu. Tanyakan saja padanya kalau kamu ingin tahu surat kontrak kerja baru Lanita beserta gajinya. Tantang Sean. Lee, benar tak ada libur? Kalau benar aku bisa melaporkan Sean ke? Dia tetap libur hari Senin. Potong Sean cepat. Oke, ini Senin dan kalian baru pulang kerja. Jadi aku bebas mengajaknya pergi. Aleska ngotot. Lani, memang kamu tidak capek habis kerja sejarian terus harus pergi bersama dia? Tanya Sean. Tidak, Tuan. Saya memang ingin minta izin pergi dengan Ailes. Sahut Lani sopan. Kau dengar? Ujar Ailes. Sean tak bisa lagi mencegah Lani. Lagi pula di sana ada Sharon yang dari tadi duduk tumpang kaki dan tangan bersidekap memperhatikan dan menyimak obrolan mereka bertiga. Sharon bangkit setelah Lani memastikan dirinya akan pergi dengan Ailes. Saat ini giliranku yang mengurusmu. Biarkan Lani bersenang-senang bersama teman lelakinya. Kenapa kamu tampak sangat keberatan? Bukankah dia libur hari ini? Sharon tersenyum seraya menggandeng Sean. Aku ganti baju dulu, ya? Gak bebas pakai rok pendek kayak gini. Ujar Lani pada Ailes. Lani, kau biarkan aku. Gertak Sean. Tuan, ini hari liburku, aku akan meminta Ailes mengantarku mengunjungi ibu. Sean terdiam. Lani memang sangat merindukan ibunya. Baiklah, setelah menjenguk ibumu, jangan kemana-mana lagi. Cepat pulang. Ucap Sean. Baik, Tuan. Lani mengangguk sopan. Aleska menghela napas lega. Tunggu, ya. Aku ganti baju dulu. Lanita setengah berlari masuk rumah. Sementara itu Sean tampak sedikit kesal mendengar napas lega Aleska. Ayo, kita ke dalam. Sharon segera memapah Sean masuk rumah. Kamu jangan terlalu over ketat pada Lanita. Dia masih muda, perlu waktu istirahat, leha-leha dan pergi-pergian bersama seorang lelaki yang menurutnya oke. Kebetulan Aleska memang anak muda yang tangguh dan gigih. Ucap Sharon. Sean hanya diam saja melihat Aleska dengan potongan rambut yang sangat stylish. Ayo, kita ke ruang kerjaku. Ajak Sean, pada akhirnya dia berdalih mengajak Sharon. Bersenang-senanglah. Bisik Sharon di telinga Aleska. Sore itu Lanita senang kembali mengunjungi Parmiah. Parmiah juga ternyata masih sangat mengenali Aleska. Tentu saja, dulu Il sangat baik padanya dan Parmiah baru tahu jika saat ini dirinya berada di rumah sakit tantenya Aleska. Nak, mumpung ada Nak Ailes, bisakah kamu ke rumah? Tanya Parmiah. Apa ada yang ibu perlukan? Ada barang yang tertinggal yang harus aku bawakan untuk ibu? Tanya Lani. Iya. Ibu lupa meninggalkan sesuatu yang berharga di sana. Apa itu? Biar aku segera mengambilnya. Sahut Lani. Di laci lemari ada laci tersembunyi. Kamu bisa membukanya dengan kunci ini. Di dalam laci ada laci lain, di sana ada sebuah kotak perhiasan. Bawalah. Itu perhiasan yang ibu simpan.
Kamu harus memakainya kemanapun kamu pergi. Jangan pernah melepasnya. Lani meski heran tapi dia mematuhi ucapan Parmiah. Kunci cadangan rumah dan kunci laci lemari sudah diberikan pada Lani. Aleska tentu saja dengan senang hati mengantar Lani ke rumah. Sungguh sangat kebetulan Karta sedang tidak ada di rumah, jadi Lani dan Ailes bisa lebih tenang mengambil kotak perhiasan yang dimaksud oleh Parmiah. Di dalam mobil, Lani membuka kotak perhiasan tersebut. Ada kalung emas dengan liontin unik. Liontinnya manis sekali, bentuk hati setengah dengan retakan yang sedikit aneh. Seperti ada pasangannya dan kalau direkatkan, akan menjadi bentuk hati yang utuh. Lani menimang-nimang perhiasan tersebut. Pakailah, ibumu memintamu memakai kalung itu. Kemanapun kamu pergi. Ucap Aleska. Ngomong-ngomong, gelang emas permata itu dari Sean kah? Lani melirik gelang emas permatanya. Ya, Sean juga meminta hal yang sama, aku harus selalu memakainya. Tapi, kenapa kamu berpikir gelang ini dari Sean? Maaf, sekali lihat aku tahu gelang itu gelang mahal. Siapa lagi yang bisa membelikanmu gelang semahal itu kalau bukan Sean? Tapi kenapa seroyal itu Sean padamu? Tuan Sean memang pemarah dan sering tidak sabaran, tapi dia sangat baik. Lalu mengalirlah cerita Lani sejak bekerja di rumah Sean dan kejadian apa saja yang menimpanya. Aleska manggut-manggut mengerti. Li, mau memang polos. Kalau kubilang jika Sean menyukaimu apa yang akan kau lakukan? Lebih baik aku diam saja. Toh, Sean juga akan menikah dengan Sharon. Aleska membatin. Ponsel Lani berdering. Tertera nomor Sean di layar ponsel. Di mana? Tanya Sean di seberang telepon. Di jalan, Tuan. Aleska habis mengantarku pulang karena ada barang ibu yang ketinggalan, sebuah perhiasan di laci lemari. Maaf, saya tidak izin terlebih dulu. Cepat pulang! Titah Sean. Baik, Tuan. Telepon diakhiri. Aku diminta segera pulang. Ucap Lani. Posesif sekali atasanmu itu. Keluh Aleska. Ambillah paper bag di jok belakang. Lani menoleh ke jok belakang. Memang ada paper bag ukuran besar. Oleh-olehku untukmu. Masih banyak sebetulnya cuma ngasihnya aku cicil biar ada alasan aku selalu menemuimu. Lani tersenyum. Bukannya nanti saja di rumah Sean, tapi saat kamu sendirian. Kamu selalu baik padaku. Terima kasih ya, Ailes. Ucap Lani. Aleska hanya mengangguk seraya mengelus kepala Lani. Kamar Lani di rumah Sean. Lani belum membuka hadiah dari Aleska. Dia lebih penasaran dengan kalung pemberian Parmiah. Dari mana ibu bisa beli kalung sebagus ini? Pasti mahal, keseluruhan kiontin terbuat dari emas dan berat. Berapa gram ini? Kenapa bentuknya sedikit aneh? Bentuk setengah hati tapi dibuat retakan di patahannya. Gumam Lani. Perlahan Lani memakai kalung itu seraya bercermin. Cantik sekali! Lani mengagumi dirinya di depan cermin. Di kamar lain. Jika dalam sebuah drama kamera hanya menyorot tangan bagian bawah seorang wanita, maka ini pula yang terjadi. Tampak seorang wanita dengan gaun tidur mahal, jemari tangan yang putih dan lentik, berkutak dan dihiasi 2 cincin emas permata. Jelas terlihat jika wanita itu berasal dari kalangan berada. Seperti dalam film, kamera hanya menyorot paha dan tangan wanita itu saja. Dia membuka salah satu laci meja riasnya. Ada 1 kotak perhiasan lalu dia buka. Sebuah kalung dengan liontin yang sama seperti liontin yang dimiliki Lanita. Wanita itu mengelus-ngelus dan menggenggam erat kalung tersebut dengan erat. 19. Susana